Anda diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Seperti Anda tahu bahwa pagi dan sore settingan kursinya sekarang sama. Dan pagi pun ditambah sekitar 100 kursi lebih. Jadi kira-kira lah 180 sampai 100 kursi. Jadi supaya Anda tahu masih ada bagian-bagian yang harus diisi. Kemarin ballroom ini dipakai untuk acara-acara umum. Waktu di setup 1000 kursi masih ada banyak space yang bisa ditambah. Jadi supaya kita tidak tinggal di zona nyaman, kita tahu bahwa ada beberapa jemaat yang tanya, sore juga tetap seperti ini. Sore settingan kursinya tidak dirubah. Enggak, sore tetap seperti ini. Kita enggak, ini gereja Tuhan, kita enggak takut untuk orang merasa kok yang sore masih banyak ya yang harus diisi. Karena supaya kita tahu bahwa Tuhan mau Surabaya dimenangkan buat Tuhan ya. Dan kebaktian hari Kamis tetap juga di tempat ini terus berkembang. Dan saya berdoa juga kebaktian jam 1 alive juga kursinya seperti ini tidak kita ubah. Supaya kita nggak nyaman, supaya kita tahu ada banyak jiwa belum diselamatkan. Katakan kanan kiri, banyak jiwa belum diselamatkan. Welcome to the family. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, ada yang baru pertama kali hadir angkat tangan. Ya, biasanya disambut. Tapi saya yang ingin menyambut Anda, jangan malu-malu. Dan ada juga yang lama sekali, saya berjumpa lagi, senang sekali Anda bisa ada di tempat ini. Saya merenungkan firman ini beberapa minggu ini. Dan firman yang saya khotbahkan kebanyakan juga adalah firman yang Tuhan sedang ajar untuk saya belajar lebih baik. Saya selalu katakan bahwa saya tidak lebih baik dari Anda, saya tidak lebih kudus dari Anda. Tapi saya pun bersama-sama dengan jemaat kita belajar untuk bertumbuh semakin seperti siapa? Halo, seperti siapa? Kurang semangat, seperti siapa? Seperti Kristus. Seperti visi gereja ini membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Tiba-tiba Tuhan taruh satu nama. Saya belakangan ini suka berkhotbah dari satu ayat, topik yang selalu membawa kita closer sama Tuhan. Ya, sepanjang tahun ini kita belajar tentang mendekat sama Tuhan, mengevaluasi diri kita dengan Injil. Kita terus mau dibentuk. Ya, seperti lagu yang sering dinyanyikan di gereja ini kalau saya khotbah. Ku mau sepertimu Yesus. Ternyata tujuan hidup kita itu bukan ketika kita lebih kaya atau kita lebih terkenal. Tapi tujuannya hanyalah simple. Tapi ini yang paling penting yaitu semakin seperti Kristus. Hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Nah, siapa yang pernah dengar kisah Yunus? Angkat tangan. Ini bukan roti bakar ya. Siapa yang pernah dengar kisah Yunus? Pastor Carsten sumringah sekali kalau dengar roti bakar namanya Yunus ya. Saya nggak di-endorse dan tidak disponsori oleh Yunus manapun. Tapi ini Yunus dalam Alkitab. Siapa yang tahu ceritanya angkat tangan? Yang pernah baca kisahnya. Yang belum pernah jangan kecil hati. Ikutlah New Life Discovery Class dan Bible Teaching dari Pastor Carsten yang sudah ada di YouTube. Kita tahu bahwa kisah Yunus ini adalah sering kali kita diajarkan bahwa Yunus keras kepala ya. Yunus dikirim sama Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Katakan sama-sama dengan suara yang keras di mana? Kurang keras di mana? Tapi dia pergi ke Tarsis. Dan karena dia tidak taat, Tuhan kirimkan ikan apa? Ikan apa? Betul, full timer bener. Ikan paus ya. Tidak ada yang nulis ikan paus. Yang pasti bukan ikan pindang ya. Tapi dimakan dengan ikan yang besar. Ya, lalu ceritanya dia sampailah ke tempat tujuan. Tapi kita belajar dari ketidaktaatan Yunus. Dan kita belajar beberapa poin hari ini. Dari ayat yang pertama. Hari ini khotbahnya eksposisi. Saya berharap Anda bisa mendapatkan hikmat dari ayat per ayat dan saya bisa selesaikan dalam waktu sepanjang-panjangnya. Amin. Ya. Yunus 1 ayat 1 judulnya ada apa dengan Yunus part 1. Nanti akan ada part 2, part 3 kalau nggak berubah. Haleluya. Kita baca sama-sama. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Judulnya sudah mengingkari panggilan Tuhan. Dan itu banyak di antara kita yang sedang mengingkari panggilan Tuhan. Tapi kita nggak sadar. Datanglah firman Tuhan kepada siapa? Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe. Berhenti dulu di sini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Siapa yang mau dengar firman?
Saya tahu bahwa firman Tuhan juga datang kepada Anda pagi ini. Firman Tuhan datang ketika Anda berdoa setiap pagi. Siapa yang rindu untuk dengar suara Tuhan melalui firman-Nya? Angkat tangan, jujur. Semua rindu, amin. Tapi lucunya, ketika Tuhan berbicara, kita sering tidak taat. Ketika Tuhan memberikan intuisi dalam hati kita, kita sering gak mau ikut suaranya Tuhan. Padahal kita senang mau dengar suara Tuhan. Karena kebanyakan, seringkali ketika Tuhan bersuara, Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang kita tidak ingin lakukan. Betul? Dan kalau kita lihat siapakah tokoh di seluruh 4 pasal kitab Yunus. Ada yang berpikir siapa? Saya minta interaksinya lebih ya. Siapa kira-kira tokoh di kitab Yunus ini? Halo? Yunus? Bukan. Yunus bin Amitai hanya disebut sekali dari 4 pasal. Ada yang jawab gini, ikan paus. Salah. Ikan salmon. Tambah salah lagi. Siapakah tokoh di seluruh kitab ketika Tuhan berbicara? Dan spesifikly kitab Yunus yang kita bahas adalah Tuhan sendiri. Dan seluruh apapun kehidupan kita yang kita alami, tokohnya harusnya bukan kita, tapi God Himself. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan terus berperan dalam kehidupan Yunus yang tidak taat ini. Dan dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus menunda. Mungkin kita ini semua pagi hari ini termasuk Pastor Irwan. Kita semua berubah namanya jadi Yunus. Kita sedang menunda ketaatan kita. Kita sedang menunda pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Next slide berkata seperti ini. Ketika kita menunda, delayed obedience is disobedience. Ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Mungkin Tuhan sedang menggerakkan Anda, menggerakkan kaki Anda untuk Anda ada di life group. Menggerakkan kaki Anda untuk Anda lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Menggerakkan kaki Anda untuk Anda berlutut di pagi hari, tapi Anda tunda. Saya mau kasih tahu apapun yang Anda tunda, saya percaya ini firman untuk Anda. Juga Anda yang sedang menonton dari televisi saat ini. Percayalah, ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Lanjut ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke, ayatnya jelas, melarikan diri. Dia pergi dari kehendak Tuhan. Jauh, sama-sama yuk katakan jauh dengan suara yang keras, tangannya gini, 1, 2, 3. Jauh, belum semua tangannya gini, 1, 2, 3. Sampai kena sebelah kanan kirinya. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Kita baca sama-sama, ia membayar. 1, 2, 3. Ia apa? Membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh. Ayatnya jelas sekali, lari dari panggilan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Pergi dari rencana Tuhan. Seberapa banyak kita sedang pergi dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita lihat di peta, kita mau lihat next slide. Dari Yafo, ya, dia menemukan kapal di mana? Yafo. Dia pergi ke, harusnya kemana? Tapi dia kemana? Wow. Dia harusnya pergi kemana? Begitu dekat. Jarak Yafo ke Niniwe hanyalah 550 miles. Kita orang Indonesia tidak biasa pakai miles, kita pakainya kilometer. Jaraknya adalah kira-kira 885 kilometer. Surabaya Malang cuma berapa? 90. Ya, om tante saya tiap minggu nyetir dari Malang. Ternyata not that far. Ini 885. Tapi dari Yafo ke Tarsis, jauhnya berapa? 4023 kilometer. Kira-kira 5 kali lipat. Tuhan suruh dia kemana? Niniwe. Tapi dia menjauh ke Tarsis. Tapi kok ia nyampe? Aneh ya. Ada quote berkata seperti ini. Next slide. If you want to run away from God, the devil always wants to offer you a ride.
Sekali lagi saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. If you want to run away from God, the devil will always be happy. Saya tambahkan itu. To offer you a right. Ketika kita dengan sadar, Yunus dengan sadar loh ya. Intentionally dia mau lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak mau kehendak Tuhan. Dia mau jauh dari Tuhan. Dengan sengaja dia lari dari Tuhan. Oh, iblis selalu happy untuk kasih tumpangan. Bahasa Indonesia berkata seperti ini. Ketika engkau ingin lari dari Tuhan, iblis selalu mau untuk memberikan tumpangan. Dia ketemu kapal itu. Kalau sudah ketemu kadang kita nafsirkannya gini. Loh jalannya mudah toh. Berarti dari Tuhan ini. Berapa banyak kita saat ini, iblis memberikan fasilitas-fasilitas. Iblis happy ketika kita mau jauh dari Tuhan. Sekarang saya jelaskan konteksnya dulu. Kenapa sih Yunus begitu benci? Yunus tidak mau ke Niniwe. Yunus tidak mau supaya orang-orang itu bertobat. Tuhan mau kirimkan dia ke Niniwe supaya orang-orang itu diberitakan Injil, lalu orang-orang itu bertobat. Yunus tidak mau karena apa? Anda tahu bahwa Yunus ini asli orang Yahudi. Orang Niniwe kemungkinan besar adalah orang-orang Persia. Dan orang-orang ini dikenal sebagai orang yang sangat jahat. Mereka kalau perang, ya preman-preman dari Niniwe ini mereka bisa bunuh anak-anak pun dibunuh. Maaf, mereka perkosa perempuan-perempuan. Bahkan musuhnya dikuliti, dibiarkan sampai mati di tanah, dikubur hidup-hidup. Ini orang Niniwe. Makanya Yunus benci. Tapi Tuhan sayang Niniwe. Seperti hari ini Anda harus tahu gereja ini bukan akan penuh dengan orang-orang yang sudah Kristen. Tapi orang-orang yang belum bertobat ada berapa juta jiwa yang belum diselamatkan. Katakan amin. Tuhan ingin mengutus kita ke Niniwe, tapi kita lari semua ke Tarsis. Kita lari dari kehendak Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Dan yang kedua saya jelaskan, what happened? Apa yang terjadi ketika Yunus lari dari kehendak Tuhan? Ayatnya berkata seperti ini, next slide. Ketika engkau lari dari kehendak Tuhan, ketika engkau lari dari rencana Tuhan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tadi saya sudah baca ayatnya. Yang kedua dikatakan ini, lalu naik kapal itu untuk berlayar. Bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan ini, but Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsis. He went down. Katakan apa? Down. Ketika kita lari dari kehendak Tuhan, percayalah hidup kita akan turun. He went down. Selanjutnya dikatakan seperti ini. Kita baca bahasa Inggrisnya lebih jelas. All the sailors were afraid. Awak kapal menjadi takut. Ini ayat 5. And each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below. Bahasa Indonesia gini. Yunus telah turun. Kalau kita sedang lari dari panggilan Tuhan, kita sedang lari dari panggilannya untuk mendekat, tapi kita tidak mau, hidup kita akan seperti Yunus, going down. Katakan apa? Going down. Saya kasih supaya Anda lebih semangat. Kalau kehidupan Yunus atau kita ini Yunus lari dari kehendak Tuhan, hidup kita kenapa? Kurang keras. Suatu hari saya melihat ada pendeta kalau ngomong waktu memberikan perumpamaan turun tuh bisa sangat semangat gitu ya. Makanya Anda bantu saya semangat. Kalau Anda lari dari hadapan Tuhan, hidup Anda akan lagi. Ini Pak Christian aja ya. Akan semakin going down, and down. Lumayan udah latihan kaki kemarin. Hidup Anda akan semakin turun dan turun. Dan jangan salah, turun bukan berarti gini, keuanganku nggak apa-apa kok. Aku makin kaya, oh ada orang makin kaya tapi hidupnya makin turun. Ukurannya apa? Halo? Mungkin hubunganmu dengan suamimu makin turun. Sehingga engkau merasa bahwa kekayaan itu yang membuat engkau semakin up. Tapi di hadapan Tuhan, engkau tidak punya damai sejahtera. Itu hidupmu sedang, apa tadi? Turun? Halo? Turun? Bantu saya kalau Anda tidak ngomong saya gini terus. Dan going down. Ayat 4.
Disinilah Anda mulai melihat karya Tuhan yang dahsyat itu. Allah yang kita sembah. Dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Garis bawahi. Tetapi siapa? Halo. Kita baca dengan suara yang keras. Tetapi siapa tadi? Tuhan. God himself has brought the wave. Kadang kalau ada badai dalam hidup kita ya. Jangan bahasa Ibraninya kesusu. Katakan kesusu. Jangan buru-buru tengking badai itu. Karena ada 3 macam badai. Ada badai yang memang iblis kirimkan. Of course, iblis kirimkan pun seizin Tuhan. Tidak ada semua yang terjadi tidak di luar kontrol Tuhan. Amin. Tapi ada badai juga yang kita buat-buat sendiri. Halo. Kok rohaniku? Aku jauh dari Tuhan ya. Tuhan ini mencekno loh. Padahal Anda tidak pernah ke gereja. Anda tidak ikut live group. Anda tidak dengar firman. Bahkan saat ini pun Anda sedang scrolling lihat beritanya Justin Bieber. Halo. Kalau Anda semua keluarkan handphone, nyatet, foto, good. Tapi kalau Anda keluarkan handphone, mau pilih-pilih makan siang, promo di mana, not good. Terus Anda berkata gini, aku loh dipecat. Ya apa sih iblis itu? Nah, iblis bingung, kok aku yang salah? Padahal Anda suka telat. Ya pastilah Anda kehilangan pekerjaan. Itu badai yang Anda create sendiri, betul? Anda suka yang namanya pinjol. Loh, terus waktu Anda ditagi, Anda berkata, iblis ini mencekno. Yang enter pinjolnya Anda atau iblis? Kadang-kadang iblis tuh sakno loh. Kambing hitam. Evaluate yourself hari ini. Pastor Kasem pernah khotbah ini dan nancep di pikiran saya sampai hari ini. Bagus untuk Anda itu bisa menghakimi diri Anda sendiri. Tapi menghakimi dengan cara yang benar. Yaitu apa? Baca firman. Dan tahu, aku masih perlu bertobat. Itu namanya evaluate ourselves. Untuk kita semakin maju dalam Tuhan. Tapi yang ketiga. Ada badai yang memang Tuhan kirim. Anda jangan berpikir gini ya. Tuhan kok jahat kirim badai. No, ini badai yang baik. Badai yang justru akan menyelamatkanmu. Seperti ketika Tuhan kirim badai dalam hidup Yunus. Supaya dia kembali kepada rencananya. Halo. Minggu lalu hari Kamis. Saya check up. Makanya hari minggu lalu, hari Minggunya saya nggak di tempat ini. Saya baru kembali dari Malaysia. Karena 2 minggu sebelumnya, jadi hampir 3 minggu. Tuhan izinkan ada badai dalam perut saya. Kadang-kadang kita ini dablek, sama-sama katakan 1, 2, 3, dablek. Ini saya kasih kesaksian ini supaya kita tahu dalam area hidup kita, kadang kita itu nggak taat. Ada beberapa area yang kita nggak taat, kita nggak sadar. Salah satunya dari 3 tahun lalu, ketika saya harus antar istri saya cek, saya sudah disuruh endoskopi. Endoskopi itu ya, siapa yang tahu endoskopi, kolonoskopi, angkat tangan. Yang belum tahu saya jelaskan. Ya, ada di bius, ditidurkan, dimasukin alat dari dari tenggorokan sama alat dari belakang. Tempat Anda mengeluarkan sukacita di pagi hari. Ya. Saya paling takut yang namanya dibius. Saya dari kecil sampai sekarang, puji Tuhan saya nggak pernah masuk rumah sakit. Dan nggak mau, amit-amit masuk rumah sakit. Jadi kalau sudah pikiran dibius, ini beberapa ada pentolan-pentolan dari asuransi ini tahu ya. Saya takut. Bahkan hampir 2,5 tahun lalu, saya dan istri saya berdua, dia harus menjalani pemeriksaan itu. Saya sudah malamnya itu harus namanya diurus-urus, tahu ya. Ada lagunya kan, diurus-urus, diurus-urus. Oh bukan, itu diopok-opok ya. Dan waktu itu semua harus dikeluarkan semalaman untuk melakukan endoskopi itu. Waktu saya masuk, istri saya masuk, saya mau dipasang, mau dibius. Saya bilang gini sama susternya, bentar sus, ya. Orang Malaysia, saya bilang, stop, awak stop, saya bilang.
Loh kenapa stop? Saya nggak jadi. Hah? Nggak jadi? Apa pula? Lah sudah, Bapak sudah itu keluar tuh. Satu malam itu Bapak harus lakukan. Tidak sus. Wah kayaknya gini, saya mau mendampingi istri saya. Karena waktu itu dia yang harus, saya nggak mau. Karena saya ternyata dalam hati saya kayak Yunus. Saya takut mau lari dari kehendak Tuhan. Tapi selama bertahun-tahun saya muter terus di satu masalah ini. Saya nggak tahu lambung saya ini kenapa. Tapi saya suka minum kopi. Ini namanya bandel nih ya. Di area ini saya kayak Yunus. Saya minum kopi. Karena cinta pertamaku Tuhan Yesus. Cinta selanjutnya pasti adalah istriku. Dan yang ketiga pasti adalah ngawur. Anda yang jaga kopi semua. I love coffee. Dan setiap kali saya pergi saya harus minum obat mah. Tapi saya enggak mau tahu ini apa. Karena saya takut dia apa? Dibius. Sampai 2 minggu lalu saya benar-benar tergeletak karena Tuhan izinkan, Tuhan kirim badai yang namanya sakit perut, tapi saya nggak mules. Tapi itu keluar terus, full timer tahu. Sampai hampir saya hitung ya, hampir 50 kali dalam 2 hari. Dan bandelnya saya masih bisa ketemu saudara yang datang. Saudara datang, saya ngerasa ini nggak apa-apa. Sampai waktu badai itu datang tadi, hampir 50 kali saya keluar terus. Roh Kudus ngomong gini, ini waktunya kamu lakukan tes itu. Jangan lari lagi kamu. Saya nyerah, iya Tuhan. Singkat cerita berangkat kemarin ke periksa dan semuanya. Saya masih hampir bel lagi karena saya bilang, dokternya bilang kamu minum ini ya. Nanti 1 hari kamu diurus-urus seperti biasa. Iya saya pernah kok. Loh terus kok gak lakukan? Oh gak apa-apa, Tuhan ngomong waktu itu gak usah lakukan waktu itu. Dan kamu besok langsung ini, iya saya nurut. Tapi waktu dia ngomong gitu, saya ngomong lagi sama istri saya. Gak usah lah ya, ini lo paling mah biasa. Ya toh, ini paling, enggak istriku sampai sudah buat bahasa Ibraninya tahu. Wis karepmu. Wis kamu muter-muter di sini terus, ini udah waktunya loh. Saya masih telepon jemaat, salah satu gembala wilayah di tempat ini. Gak tahu orangnya datang gak. Namanya Hendra Salim, ada Hendra Salim gak pagi? Ya, saya masih telepon Hendra. Ini selain jemaat, ini sahabatku. Saya telepon, Dra, kamu pernah endoskopi? Iya pastor. Iku dia ngomong bahasa Ibrani, dilebok nonton kamu mulut ngono. Waduh Dra, jok ngomong lah Dra. Gak apa-apa pastor. Paling pastor lo turu, dibius total, turu pastor. Saya tambah takut, Dra enaknya apa Dra ya? Waduh, segini saya tutup telepon. Istri saya langsung daftarkan, enggak pokoknya kamu dibius. Aduh Bapak Ibu Saudara, saya itu ketakutannya kayak apa gitu ya. Waktu dibius, balik ke belakang waktu dimasukkan itu di mulut. Saya ngomong gini, sus saya mungkin lagi flu, saya gak bisa nafas beneran. Ketakutan bisa bikin kita tuh, sampai susternya ketawa. Copot dulu ya, padahal ke dokter gigi dikasih gitu tahu nggak, supaya nahan mulutnya supaya bisa masuk selangnya. Tapi kita dalam pikiran membayangkan selang masuk, takut awakku. Saya mulai, bentar ya dok ya, dokternya bilang ini pendeta, wedi ambil selang. Langsung saya waktu pakai lagi, gak sadar, ternyata enak ya dibius ya, tahu nggak? Waktu dibius saya mulai lihat kurcaci, Bapak Ibu Saudara. Terus kurcaci saya bisa bilang gini, Daud perang sama Saul, banyak tentaranya, beneran kalau pendeta itu cinta firman loh ya. Halu itu membuktikan Anda itu cinta siapa loh. Lalu setelah selesai semua, saya nggak kerasa. Singkat cerita ini, disingkatkan semua cerita. Saya telepon istri saya nggak sadar. Dalam waktu nggak sadar pun, yang ditelepon tetap istri. Saya langsung ngomong gini, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya bilang gini, untung Tuhan yang ditelepon istri ya kan. Karena memang istriku cuma 1 loh ya. Yang paling penting dia. Dan dia kan nggak boleh nemenin. 3 kali saya telepon dia katanya. Sampai saya bilang sama dia, tadi itu ya Daud perang sama Saul. Saya lupa loh ngomong itu semua. Dan kurcacinya banyak. Itu orangnya Daud, orangnya Saul. Aku langsung ngomong sama Daud supaya ini dia bilang gini. Oh ini halu ini. Terus saya ngomong gini. Terus kamu kok gak percaya sih? Dia ngomong 3 kali. Yang ketiga saya ngomong gini. Terus saya dengar waktu perang tuh dokternya ngomong. Ke kanan, ke kiri. Ususku diputar ke kanan. Dia bilang gini. Wes tutup teleponnya. Saya halu Bapak Ibu. Tapi setelah hasilnya keluar, tahu nggak? Selama bertahun-tahun saya salah diagnosa terhadap diri saya sendiri. Saya asam lambungnya cuma sangat minor. Tapi ada bakteri yang namanya pylori. Nah saya nggak jelaskan ini. Ini apa sih? Ini bakteri biasa. Juga nggak tertular lewat manusia. Ternyata saya baru tahu. Bakteri ini pokoknya ada aja muncul dalam lambung manusia. Dan saya cuma disuruh minum obat 1 minggu selesai.
Coba kalau saya nggak lari kayak Yunus, 1 minggu selesai, tapi 3 tahun karena saya takut ke kanan, ke kiri. Saya langsung ngomong sama Tuhan, thank you Tuhan. Kau kirimkan badai, 50 kali saya ke belakang, lalu Tuhan bilang, kamu harus. Sadar nggak kita semua kebanyakan seperti ini? Kita muter. Kita pakai akal sehat kita. Kita lari dari Tuhan. Ayat 5 berkata seperti ini. Anda masih ikutin? Halo? Masih mau lari dari Tuhan? Lari dari Tuhan 50 kali mencret malam ini. Halo? Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu apa? Tertidur dengan nyenyak. Wow, awak kapal menjadi takut, tahu nggak? Awak kapal ini nggak salah apa-apa loh. Tapi kena badai gara-gara Yunus. Apa hikmat dari ayat ini? Apakah ada Yunus dalam kapalmu? Hati-hati, siapa yang kau dengarkan? Awak kapal ini tidak lakukan apa-apa, cuman karena ada Yunus di kapalnya terombang ambing. Hikmat dari ayat ini, perhatikan inner circle-mu. Perhatikan pertemananmu, perhatikan pergaulanmu. Jangan-jangan ada Yunus dalam perahu pekerjaanmu. Engkau tidak sadar, engkau kira, aku baik-baik saja. Tapi engkau masukkan orang yang salah, engkau dengar orang yang salah, Anda ikut ada dalam badai. Ada orang yang punya masalah rumah tangga, mereka nggak lari ke Tuhan, tapi lari ke komunitas yang salah. Dan di komunitas itu banyak ani-ani. Ani-aninya mulai ngomong, kalau suamimu kayak gitu, cerain aja. Enak hidup kayak aku, gak bersuami. Tapi pacarnya banyak. Masuk mall tinggal tunjuk, semua aku dapat. Itu mungkin Yunus dalam kehidupan seseorang. Dan instead of dipulihkan, dia bercerai. Halo, ada suara-suara yang Anda tidak perlu dengarkan dalam hidupmu. Atau jangan-jangan Anda sedang pacaran dengan Yunus. Orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang tidak mau tahu tentang kehendak Tuhan. Dan lebih sedihnya lagi, Yunus tidur nyenyak. Apa hikmat dari ayat ini? Orang yang kebanyakan kompromi dalam hidupnya. Orang yang kebanyakan tawar-menawar sama Tuhan. Akhirnya akan merasa bahwa kompromi itu adalah kebenaran. Hati-hati dengan ini. Berapa banyak kita sudah kompromi dengan jam kebaktian kita. Berapa banyak kita sudah kompromi dengan kehidupan rohani kita. Maaf, dengan alasan aku baru punya anak. Anakku masih 3 bulan tidak bisa ke gereja. Dengan alasan usahaku baru. Dan kita tidak lagi ke Niniwe. Kita sedang berjalan ke Tarsis. Dan sedang berjalan turun. Kita tidak sadar sampai satu hari Tuhan harus kirimkan badai. Di mana kita hari ini? Ayat 6. Apa mungkin kita sedang tertidur dalam gereja? Kita sedang lelap bahkan tertidur dalam pelayanan. Tapi kita nggak sadar kita sedang jauh dari Tuhan. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimanakah mungkin engkau tertidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Wow, masih ada hal baik di tengah badai bukan? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan tadi berseru kepada Allahnya. Tapi ketika badai mulai besar, orang ini berkata kepada Yunus, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Sehingga kita tidak binasa. Saya punya pengalaman dulu waktu saya terbang, waktu saya sebelum jadi gembala, waktu saya masih pacaran, waktu saya masih tunangan. Of course saya tidak bisa pergi dengan tunangan saya kan. Jadi saya pelayanan tuh
biasa selalu ditemenin. Saya enggak pernah waktu pelayanan sendirian. Jadi waktu itu kebetulan companion saya duduk di sebelah kanan, saya di aisle. Jadi kayak sendirian tapi duduknya terpisah. Dan yang barengin saya selalu pria. Zaman ini zaman edan ya. Dibarengin pria pun masih dicurigai. Heran. Dan waktu terbang ke Makassar itu di sebelah saya itu orang yang bukan Kristen. Jelas pakai atribut agama lain. Saya paling bingung kalau ditanyain, saya ini kan ramah orangnya. Saya kalau duduk di sebelah orang, itu saya selalu tanya, halo apa kabar? Kan gak enak tuh ya senggol-senggolan gini. Terus gak ngomong. Kalau orangnya sudah mulai tanya gini, Bapak profesinya apa? Saya bingung. Karena kalau saya jawab pendeta, ada dua kemungkinan. Sebelah saya langsung gini, haleluya, puji Tuhan. Gak ada apa-apa itu selalu gitu, oh mari makan Pak, haleluya, shalom. Tapi ada juga yang dengar pendeta langsung gak mau ngomong. Biasanya kalau gitu saya bilang ini, iya gak apa-apa silakan makan rotinya Pak. Gitu ya. Jadi kadang-kadang saya ditanya, apa profesi Anda? Saya pengusaha ekspedisi. Nggak bohong loh ya. Kita nggak boleh bohong kan. Maksudnya, saya mengantarkan orang dari gelap kepada terang. Hah, maksudnya? Saya juga spesialis nganterin orang mati yang belum percaya Yesus ke sorga. Ya, akhirnya ketahuan juga pendeta. Wah lah pendeta dari tadi kayak ngomong. Biasanya ada yang gak mau ngomong, termasuk perjalanan ke Makassar itu gak mau ngomong. Tapi lihat, berseru kepada Allahnya kan. Orang-orang ini gak percaya Tuhan, gak kenal Tuhan, tapi waktu badai itu mengamuk. Berserulah kepada Allahnya, beneran. Waktu pesawat itu mulai turbulence, kayak roller coaster. Orang yang gak mau ngomong sama saya karena saya tahu pendeta, langsung pegang tangan saya. Pak pendeta, berdoa Ji sama Tuhan Yesus. Gimana Ji? Tadi gak mau ngomong. Apa hikmahnya? Kalau orang kepepet, kalau orang dalam hidup itu lagi dalam keadaan terpuruk, dalam hati kecilnya cari Yesus. Kita mau jadi saksinya. Halo? Seperti ini, berserulah kepada Allahmu. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Aduh kasihan ya. Yunus kelihatannya hidupnya miserable. Ada di dalam tekanan, dalam badai. Cuman karena dia apa? Tidak taat. Ayat 8, 9. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami. Karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allah yang punya langit yang telah menjadikan laut dan daratan. Coba kita renungkan ayat ini lagi. Dia sengaja menolak Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia dengan sengaja cari kapal. Iblis sediakan kapalnya. Tapi dia masih bisa ngomong. Aku anak Tuhan. Waktu saya baca ayat ini Roh Kudus kasih hikmat. Saya pun mulai menangis. Bukankah itu kita seringkali? Oh aku Kristen loh. Aku life group loh. Bahkan aku gembala loh. Tapi kita sedang tidak taat sama Tuhan. Oh aku Kristen. Aku melayani Tuhan loh. Aku penyanyi loh di gereja. Aku asyir loh. Berapa banyak kita seperti Yunus. Aku menyembah Tuhan. Kristen tapi luarnya toh. Tapi kita sedang hidupnya. Apa tadi? Apa tadi? Turun. Semua katakan. Apalagi? Turun dan turun. Tapi kita masih bisa ngomong. Aku lo Kristen. Saya pernah ketemu orang model kayak gini. Saya juga heran. Awal-awal tuh gereja kita masih sangat kecil di Panglima Sudirman. Jemaat kita baru 30 atau 50 orang. Ada couple yang mau ketemu saya. Selesai kebaktian saya tanya. Saya bisa bantu apa? Saya udah kerasa spiritnya gak enak. Yang pria udah ngomongnya gini. Ya Pak Pendeta saya mau diberkati di sini. Saya Kristen loh. Oh iya Pak. Kalau gak Kristen kan Anda gak kebaktian di sini. Iya saya Kristen. Tapi terus dia ngomong. Saya sudah tentukan tanggal meritnya Pak. Pak Pendeta. Nanti bulan ini.
Dan saya mau Pak Pendeta yang berkati. Saya diberkati loh di sini, ngomongin tapi gitu. Penyembahan saya angkat tangan loh. Waduh gitu ya. Takut gak sih Anda digituin? Saya diberkati loh. Saya angkat tangan loh. Umurnya lebih tua dari saya. Oke, saya tanya singkat cerita. Bapak kalau mau diberkati ada kelas. Walaupun kita waktu itu masih kecil sekali tetap ada kelas. Anda harus ketemu dengan namanya BDP Fellowship. Oh enggak usah kelas. Saya tiap minggu sudah diberkati saya khotbah. Saya ngerti kok. Saya Kristen. Kayak Yunus. Aku Kristen loh. Terus saya tanya gini, oke, Bapak Kristen ya. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya cuma mau tanya, Bapak percaya enggak Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Oh kalau itu relatif loh. Apa Pak? Oh relatif. Kristen kan percaya Yesus. Tapi jalan keselamatan ada yang lain. Aduh, saya bilang gini, oke Pak, maaf sekali. Kita harus selalu baik dengan jiwa-jiwa ya. Kita enggak boleh langsung. Kita harus pikirkan gimana mereka diselamatkan. Pak, boleh enggak ditunda dulu meritnya? Kemepetan Pak. Kalau Bapak memang benar-benar mau diberkati, Bapak mesti kenal Tuhan dulu. Loh maksudnya? Enggak bisa Anda berkati saya. Gereja masih segini aja kok sibuk. Itu kalau saya bukan pendeta, keluar Iwannya baru tahu nih ya. Dia bilang maaf ya Pak, saya tetap baik maaf. Ya udah, saya pulang dulu. Admin gereja tetap cari, ya kita kan tetap harus follow up. Enggak, saya diberkati di gereja A, dekat waktu itu. Enggak pakai kelas-kelas, enggak pakai ditanya percaya Yesus langsung diberkati. Dan orang itu mengundang pendeta sebelah itu diberkati, waktu pestanya lagi diberkati. Supaya dia menunjukkan, lu love gak mau lu apa sih ini gereja mau. Saya sedih loh lihat orang kayak gini. Orang yang mengakunya Kristen, tapi gak benar-benar beribadah sama Tuhan. Makanya hikmat dari ayat ini gini, Anda pun juga jangan gampang kecewa sama orang. Kristen kok gitu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Kristen palsu. Orang yang ngakunya Kristen tapi gak Kristen. Tapi ada yang kedua, orang Kristen tapi masih dalam proses. Dalam area itu dia masih jatuh berkali-kali. Ya udah nggak usah urusin. Nggak usah ngejudge juga. Tapi yang paling penting adalah hubunganmu dengan Tuhan hari ini. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kita benar-benar nyembah Tuhan nggak pagi ini? Kita benar-benar di gereja pagi ini? Kita benar-benar masih menantikan Tuhan nggak? Seperti khotbah saya 3 minggu lalu. Kita benar nggak masih punya hati yang terbuka siapapun yang khotbah di tempat ini? Tuhan bisa bicara loh lewat siapapun. Halo. Next slide dan saya udah mau selesai. Ini adalah reflection, Anda boleh foto ini. Buat semua gembala life group, buat semua jemaat. Pakai pertanyaan refleksi ini selama 1 minggu ini. Gini pertanyaannya, where in your life are you rationalizing sin and running from God? Bahasa Indonesianya. Area apa dalam kehidupanmu di mana engkau mulai kompromi dengan dosa dan engkau lari dari Tuhan? 1 minggu di live group ini ya bukan berarti Anda buka-bukaan, oh aku dosa ini, dosa enggak. Tapi gini, share, aku masih punya kelemahan loh, aku ngamuan. Sorry guys, aku masih punya kelemahan di bidang ini, di hal ini. Kalau Anda malu share dengan gembalamu. 1 minggu ini, pakai pertanyaan ini dalam setiap kehidupan kita. Di manakah kita masih perlu dibentuk dan kita sedang kompromi, kita sedang jauh dari hadapan Tuhan. Next slide. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahut Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Di titik ini Yunus mulai sadar. Di titik ini saya harap Anda mulai sadar. Kalau kita lihat di ayat ini kasihan ya. Yunus ini bahkan saking desperate-nya, saking hopeless-nya, saking terpuruknya. Dia udah gak peduli dia hidup atau mati. Lihat. Angkatlah aku, lemparin aja aku. Mati ya wis. Aku gak ngurus lagi. Berapa banyak anak muda yang saya temui hari ini berkata, kok aku gak ngurus lagi. Bahkan beberapa minggu lalu kita dengar berita anak muda, siswi yang begitu cantik.
umur 22 tahun dengan sengaja lompat mengakhiri hidupnya di salah satu university di Surabaya. Masih bisa WA temennya, kasih tahu papa mamaku, kokoku, aku sayang mereka ya. Mungkin waktu kamu baca ini kamu tidak lagi ketemu aku, maaf ya. Dengan sengaja seperti Yunus, karena apa? Desperate. Karena apa? Losing hope. Karena apa? Harapan itu punah. Karena apa? Semuanya kelihatannya hancur. Karena Anda sedang jauh dari Tuhan. Anda sedang lari dari panggilannya. Anda sedang lari. Tuhan ingin Anda menghadapi dan ampuni, tapi Anda lari. Tuhan ingin Anda untuk benar-benar berdiri dan berkata, I bless them. Aku mau berkati mereka yang menyakiti aku. Tapi Anda sedang lari. Tuhan berkata, aku mau pakai kamu lebih. Tapi Anda ketemu orang yang Anda gak suka secara personally. Tapi Anda tahu itu kehendak Tuhan. Anda lari. Please jangan lari dari hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, ayat 16. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16. Very beautiful. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya itu tadi. Bukan takut-takut. Bahasa Indonesianya kurang tepat. Takut bahasa Inggrisnya. The man greatly feared the Lord. Mereka tadi siapa? Orang tidak percaya Tuhan. Mereka masih menyembah Allah mereka. Tapi karena kejadian badai itu, mereka menyembah Tuhan yang Yunus sembah. Apa hikmatnya? Di tengah keterpurukan Yunus, di tengah ketidaktaatan Yunus, di tengah dia lari dari Tuhan, di tengah hidupnya terus turun, turun dan turun, Tuhan masih bisa pakai hidupnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Come on man. Seberapa buruk hidupmu? Seberapa buruk saat ini hidupmu dan keadaanmu? Seberapa terpuruk keadaanmu waktu engkau dengar khotbah ini? Saya selalu katakan gini, masih ada harapan dan Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau. Sehari yang kedua saya akan jelaskan bagaimana ketika dia masuk dalam perut ikan. Ayat 17 dikatakan, lalu Tuhan mengirimkan ikan besar itu. Halo. Tuhan sudah mengirimkan Yesus, anak yang tunggal. Untuk engkau di tengah keterpurukanmu saat ini. Kau bisa datang kepada dia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Part 1 ini selesai. Doakan untuk saya diberikan hikmat untuk melanjutkan di part 2, part 3. Di mana ketika engkau saat ini adalah Yunus itu sendiri. Kau sedang lari dari hadapan Tuhan. Kau sedang lari dan menjauh dari kehendak Tuhan. Kau sedang pergi jauh. Ada Kristus. Ada Yesus. Yang berkata, ayo kembali. Sehingga konklusi khotbah hari ini satu kata saja. Kembali kepada rencananya. Kembali kepada rencananya. Mari sama-sama katakan. Supaya hatimu dan imanmu mendengar. Kembali kepada engkau yang mungkin pernikahanmu sudah jauh dari Tuhan. Kembali kepada rencananya dalam pernikahanmu. Bidang apapun saat ini. Engkau bisa berkata, aku mau kembali kepada rencanamu Tuhan. Aku mau pergi ke Niniwe itu Tuhan. Dan engkau sedang berjalan ke Tarsis saat ini. Halo. Anda mesti doa tanya Tuhan, di manakah Niniweku saat ini? Jadikan lagu ini doamu. Bila engkau tak besertaku. Semua tutup mata, angkat tanganmu. Ku tak mau berjalan. Amin, amin Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku. Angkat tanganmu. Dengan kasih karuniamu. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin langkahku setiap waktu. Yesus berjalan dalam. Tuhan pimpin aku Tuhan. Pimpin hidupku Tuhan.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sama-sama katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Jangan lihat kanan kiri, angkat tanganmu, katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan-jalan. Oh, amin. Nyatakan Tuhan dan berjalanlah. Oh, jalanlah. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, bila Engkau tak besertaku, Yesus, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin dengan Kamu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan-jalan. Yes, yes Lord, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.